seperti apa prosesnya, dan ini yang kita akan menindak tegas hal-hal yang menjalankan yang sesuai dengan edaran yang dilakukan. Tapi ini pun tetap akan bekerjasama dengan Wali Kota Makassar Munafri Arifudin mematangkan rencana untuk membangun stadion di Kota Makassar. Pembangunan stadion merupakan salah satu program strategis Munafri Arifudin alias Mustika Ilham. Hal ini juga menjadi pembuktian atas janji yang digaungkan pasangan mulia ini saat berkontestasi pada pemilihan Wali Kota Makassar. Kepada awak media, Api membocorkan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan pihak ketiga, dalam hal ini calon investor untuk pembangunan stadion. Ia berharap, proyek strategis ini terbangun tanpa menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah, APBD, Kota Makassar. Kita sudah menjalin beberapa pembicaraan dengan pihak ketiga, kita berharap semoga ini terbangun tidak pakai biaya APBD. Ini bisa menjadi investasi yang inovatif yang bisa hadir di Kota Makassar, ucap Munafri Arifudin di kantor DPRD Makassar Jalan AP Petarani, Senin, 3 Maret 2025. Katanya dalam waktu dekat, salah satu calon investor akan datang ke Makassar untuk melakukan penjajakan. Mudah-mudahan dalam minggu depan atau minggu ini ada salah satu calon investor yang akan sampai ke Makassar, ungkapnya. Api sapaannya menginginkan agar proyek ini dibangun di atas lahan Pemkot Makassar. Pemkot Makassar memiliki lahan yang cukup luas di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya. Lahan tersebut bisa dijadikan salah satu alternatif lokasi pembangunan Stadion Kebanggaan Kota Makassar. Stadion menjadi salah satu program utama kita, mungkin 1-2 hari kami akan memastikan aset milik pemerintah kota, tuturnya. Kalau Mato Anging itu di luar wilayahnya kita, itu kan punyanya pemerintah provinsi, itu haknya ada sama pemerintah provinsi, sambungnya. Diketahui, Munafri Arifudin dan Alia Mustika Ilham baru saja menyampaikan visi misinya dalam rapat paripurna yang berlangsung di Sekretariat DPRD Kota Makassar. Rapat paripurna ini dirangkaikan dengan serah terima jabatan, sertijab. Wali Kota Makassar periode 2021 hingga 2015 Dani Pomanto secara resmi menyerahkan jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Munafri Arifudin alias Mustika Ilham. Sertijab ini disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusli. Hadir juga anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, legislator DPRD Makassar, hingga pimpinan partai politik di Makassar. Berita acara serah terima jabatan Wali Kota Makassar. Yang terhormat, Wali Kota Makassar, masa jabatan 2021-2025 disilakan. Sirajudin MM. Yang kami hormati, Wali Kota Makassar, masa jabatan 2021-2025, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto, beserta Ibu Haja Indira Yusuf Ismail ST. Yang kami hormati, pimpinan dan mengontrol seperti apa prosesnya, dan ini yang kita akan menindak tegas hal-hal yang menjalankan yang sesuai dengan edaran yang dilakukan. Tapi ini pun tetap akan bekerjasama dengan pemerintah provinsi yang juga di dalam domainnya mereka. Untuk pengurangan kerja ASN pas selama bulan Ramadan? Saya pikir sudah ada edarannya, sudah ada yang dilaksanakan. Jam-jam kerja itu sudah ada dari awal Ramadan. Jadi gini, iuran sampah gratis ini akan berjalan secara bertahap. Kenapa? Karena anggarannya itu tidak masuk di pokok yang kemarin, sehingga kita akan masukkan ke dalam perubahan, dan itu akan kita mulai secara bertahap di kelompok rumah tangga yang miskin ekstrim dulu. Kita mulai ini. Pelan-pelan kita akan menjalankan ini supaya di dalam prosesnya, karena akan ada proses peningkatan pembayaran iuran sampah kepada bangunan-bangunan komersil seperti hotel dan restoran, kita akan atur berapa nilainya sehingga proses pendapatan itu tidak anjlok. Nah, sehingga yang kita mulai dari para miskin ekstrim yang akan kita ukur dari penggunaan KWH listrik mereka. Nah, akan berjalan seperti ini, nggak bisa langsung karena harus yang paling pertama perwalinya harus muncul dulu. Perwali harus ada, lalu kita menentukan siapa orang yang akan disasar, berapa banyak, dan anggarannya seperti apa. Ini kan kita, dan insya Allah setelah perubahan ini akan jalan. Saya yakin. Mutasi jabatan begini, mutasi jabatan ini harus cepat. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, tetapi sesuai dengan aturan yang berlaku kita harus tetap bersurat. Tetapi kalau yang sekarang ini ada beberapa program prioritas kita, di mana program prioritas ini itu ada cantolan-cantolan di dinas-dinas yang harus dikawal dengan baik, ya, dikawal dengan baik, sehingga kita akan lihat seperti apa contoh di
di lingkungan hidup, nah, dinas pendidikan. Nah ini kalau begini kondisinya ya harus kita kasih orang yang bisa bekerja sama supaya ini bisa kuat di bawah situ. Sama semuanya prosesnya akan berjalan sesuai dengan aturan, dan saya sangat berharap posisi-posisi yang akan vital yang ada di Kota Makassar ini bukan ditentukan karena kedekatan kita, tapi ditentukan melalui sebuah proses mekanisme seperti asesmen dan sebagainya. Ibu Wawan yang terkait dengan tugas pimpinan itu di bidang pengawasan, apa-apa yang akan dilakukan di awal-awal kerja itu? Ya, saya sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan pada saat proses kemarin, saya sudah menekankan kepada seluruh aktivis untuk menyerahkan semua laporan 3 tahun ini. Itu akan diterima besok hari di rapat khusus. Tentunya kami akan mengamati yang mana-mana saja. Tapi sorotan terhadap di pasar, apakah bagian daripada digoyang-goyang barang itu? Apa? Sorotan terhadap pasar. Ya tentulah, pastilah. Bagaimana caranya? Seandainya dia bagus, dia mengkilap, ngapain digoyang-goyang? Tapi kalau tidak sesuai dengan harapan ekspektasi, jangankan digoyang, dicabut. Maksudnya direksi dan dewas itu Apapun, siapapun di situ. Saya mau pasar itu bagus. Bukan cuma pasar, seluruh perusahaan yang ada pun harus begitu. Kontribusinya terhadap pemasukan tambahan APBD ini menjadi hal yang sangat wajib. Artinya apa? Sistem yang harus kita melakukan sebuah pembenaran untuk memberikan tambahan APBD yang supporting APBD Kota Makassar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.